Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, bertemu kembali bersama saya Andri di dalam program Devotion bersama Gereja ICC. Apa kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kita berada dalam keadaan yang baik, penuh dengan semangat baru karena kita baru saja memasuki tahun 2025. Kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul Perlu Waktu. Saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan manusia, kita semua pasti merindukan keadaan di mana semakin hari kita memiliki kehidupan yang lebih baik. Entah itu keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, pertemanan kita, pergaulan, dan termasuk juga kerohanian kita. Sepertinya nggak ada deh orang yang hidupnya pingin makin lama makin susah atau makin buruk ya. Melainkan kita terus mencari bagaimana caranya mencari yang dibutuhkan supaya kehidupan kita bisa mengalami pertumbuhan. Terutama dalam karakter dan kedewasaan. Tubuh manusia perlu waktu yang cukup lama untuk bertumbuh dari bayi hingga dewasa. Buah-buahan juga punya waktu satu musim untuk menjadi tua dan matang. Pengembangan karakter, kerohanian kita jika ingin semakin serupa dengan Kristus pun tidak bisa cepat, tidak bisa terburu-buru, tidak bisa tergesa-gesa. Seperti halnya pertumbuhan fisik memerlukan waktu, begitu juga pertumbuhan rohani memerlukan waktu. Tidak ada jalan pintas atau shortcut untuk mendapatkannya. Di Amerika, buah tomat di perkebunan biasanya diambil ketika buah tersebut belum matang, supaya buah itu tidak membusuk selama pengiriman ke toko-toko. Lalu oleh pemilik tokonya, sebelum buah tomat itu dijual, tomat-tomat yang belum matang tersebut yang masih berwarna hijau itu akan disemprot dengan gas CO2 atau karbon dioksida supaya warnanya yang tadinya hijau bisa segera menjadi merah. Tomat ini sudah bisa dimakan, tapi rasanya tidak akan sebanding, tidak akan menandingi tomat-tomat yang matang secara perlahan di pohon, yang dibiarkan secara natural kemudian dipetik lalu dimakan ketika sudah pada waktunya. Kita dalam mengikuti Tuhan Yesus ada kalanya punya kecenderungan yang sama dengan analogi tersebut. Kita begitu concern dengan seberapa cepat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kita punya pemikiran lebih cepat akan lebih baik. Karena kita ingin segera punya sifat yang baru, kita ingin segera bisa meninggalkan kebiasaan yang buruk tanpa pergumulan yang begitu sulit. Kita ingin segera punya pola pemikiran yang sudah diperbaharui. Dan semua itu kita harapkan terjadi dalam waktu yang singkat. Betul ya? Syukur-syukur deh kalau misalnya dalam perubahan kita, pendewasaan kita, ada orang yang notice bahwa kita udah berbeda dengan pribadi kita yang sebelumnya. Ya. Dan semua itu tidak salah karena goal kita sebagai orang percaya emang perlu kita mendapatkan buah-buah pertobatan seperti tadi. Ya. Tapi alih-alih kita begitu concern dengan seberapa cepatnya kita bertumbuh, ternyata Tuhan lebih peduli, Tuhan lebih menginginkan, Tuhan lebih memperhatikan kepada seberapa kuatnya kita bertumbuh. Karena Tuhan lebih memandang kehidupan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk apa kita bertumbuh dan berbuah, tapi hanya sebentar? Hanya 1 atau 2 musim saja. Tuhan menginginkan kita bisa bertumbuh, mencapai kedewasaan untuk waktu yang sangat lama. Kalau bisa, sampai masuk ke dalam nanti kekekalan. Dan proses itu semua perlu waktu. Ibarat kita sebuah pohon.
Kita menginginkan bagaimana caranya pohon ini bisa meninggi dengan cepat, lebih unggul daripada pohon-pohon lainnya. Kita ingin lebih cepat berbuah dan buahnya dinikmati oleh banyak orang. Ya, apakah salah? Tidak. Itu udah tepat, bagus dan keren. Ya, tapi Tuhan ingin pohon ini pertama kali bisa mengakar dengan baik dulu ke dalam. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, lalu perlahan bertumbuh ke segala arah. Ya. Jadi kita bisa melihat bahwa pohon yang mengakar dengan dalam, dia akan memiliki ketebalan kayu yang lebih gemuk. Ya. Dan suatu saat ketika angin berhembus atau badai kencang datang, pohon ini tidak goyah, tidak ambruk, tetapi tetap menghasilkan banyak buah yang bermanfaat untuk banyak orang. Saudara-saudara, bagi sebuah pohon untuk menahan buah-buah yang dihasilkan itu ternyata berat. Pernah kan kita melihat sebuah pohon yang dia berbuah banyak tapi dia agak merunduk karena batang kayunya mungkin kurang tebal, ya, dan ranting-rantingnya pun tidak terlalu banyak. Itu dikarenakan setiap buah yang dihasilkan memiliki beban, memiliki berat, ya. Tapi apabila pohon tersebut bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan kuat terlebih dahulu, memiliki batang yang besar, berapa buah pun yang dihasilkan, musim apapun yang harus dihadapi, pohon itu akan tetap berdiri tegak karena fondasinya sudah kokoh. Saat kita mungkin masih belum bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan kita, padahal kita udah ikut Tuhan cukup lama, saya mau mengajak kita semua, mari kita belajar untuk bersabar dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Tetap mengikuti apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagi Tuhan, untuk mengubah suatu keadaan itu mudah sekali. Tapi Tuhan terlebih ingin untuk kita terus bersandar kepada Dia. Ya, bahkan terus percaya pada saat kita sudah dimenangkan, sudah kita keluar dari keadaan yang menyulitkan, keadaan yang menyusahkan kita. Tuhan ingin kita tetap setia dan mengandalkan Dia dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Ya, kita tidak melupakan Tuhan pada saat keadaan kita baik-baik saja atau berkelimpahan. Ada kalanya pada saat kita merasa Tuhan seperti diam saja, seperti Tuhan tuh cuek, ya, tidak menjawab doa kita, membiarkan keadaan yang tidak nyaman terus terjadi dalam kehidupan kita. Namun, pada saat kita tetap memilih untuk tetap percaya, berpengharapan kepada Tuhan, disitulah pertumbuhan yang besar, yang paling besar sedang terjadi, saudara-saudara. Melihat sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita, itu tidak membutuhkan iman. Tetapi percaya sesuatu yang baik akan terjadi walaupun keadaan di sekeliling kita berkata sebaliknya, disitulah kita sedang beriman. Dan apa yang membuat manusia berkenan kepada Tuhan? Bukanlah pencapaian, bukanlah status, melainkan iman seseorang. Ayat hari ini diambil dari Filipi 1, ayat yang ke-6, versi FIYH. Saya bacakan. Saya yakin bahwa Allah yang telah memulai pekerjaan baik di dalam saudara akan terus menolong saudara tumbuh di dalam kasih karunia-Nya sampai pekerjaannya itu selesai pada hari Yesus Kristus datang lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan kepada Tuhan, walaupun apa yang kami lihat, kami rasakan berbeda dengan apa yang kami harapkan, kami tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan karena semuanya itu perlu waktu. Berikan kepada kami kekuatan, kesabaran untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginan Tuhan.
kami tahu pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai berjumpa lagi di devotion yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.